membeli senjata api dari saudara DC sebanyak 3 kali. Transaksi semu pertama itu sekitar tahun 2018, yaitu membeli 1 pucuk M16 dan magasin yang isi dalam kardus dengan harga 350 juta. Kalau yang organik itu hampir sebagian besar itu dapat dari kasus-kasus penyegatan atau pembunuhan terhadap prajurit kita. Dan ada juga beberapa yang memang mereka beli. Banyak juga rakitan. Jadi sejak tahun 2018, saudara Panel Kagoya ini dan Kes Bijangge ini sudah saling mengenal. Selain itu mereka juga sudah melakukan pembelian senjata sebanyak 4 pucuk, yaitu 2 pucuk M16 dan 2 pucuk SS1. Dengan total keseluruhan biaya yang sudah dia keluarkan sebesar 1 miliar. Dan dana tersebut bersumber dari saudara Kes Bijangge. Dana ini kan bisa kalau dia memang bekerja sampingannya itu mempengusahakan dari pekerjaannya. Di samping itu saya kemarin sudah sampaikan juga, mereka ini kan juga mengumpulkan dana ini yang paling banyak itu kan dari hasil dulang, yang berikut itu dari pajak terhadap para kepala kampung atau mungkin distrik yang simpatisan, yaitu yang dana-dana dari pemerintah. Bagi kami, itu namanya perbuatan oknum. Bila nanti terbukti, tidak ada alasan. Bagi kami, kepolisian negara itu begitu. Kami tidak akan melindungi. Mereka salah, di belakang mereka masih 1.000 orang menunggu anak muda bangsa yang hebat. Begitu, jadi kami tidak akan melindungi. Kami akan proses. Beberapa pasal sudah kita terangkan, termasuk THTI atau tidak hadir tanpa izin, yang setelah 30 hari kita sudah bisa memecat yang bersangkutan. Tetapi pencarian kepada yang bersangkutan terus dilakukan. Kisru dengan KKB Papua kini semakin memanas dihadapi oleh Indonesia. Terungkap baru-baru ini ada tindakan efektif yang dilakukan oleh Intelkam Polri dalam mengusut tuntas dan menindak KKB Papua yang kini dilabeli teroris. Hal ini bertujuan untuk mencari siapa si donatur yang selama ini membiayai dan memberikan senjata canggih pada anggota KKB Papua. Dijelaskan Intelkam Polri selama ini sulit melacak dan mengatasi tindakan KKB Papua yang dikebali senjata canggih, sehingga mereka berani melakukan kontak senjata dengan aparat TNI dan Polri. Bahkan dikatakan oleh Kabin Intelkam Polri, Komjen Polisi Paulus Waterpauw, jika pihaknya memang kesulitan mengatasi KKB Papua karena ada sosok yang pasok senjata canggih dan mereka selama ini lebih menguasai medan terjal di Papua. Maka itulah pihak Intelkam Polri melakukan beberapa langkah penting, termasuk memberikan label teroris sebagai upaya mempersempit ruang gerak KKB Papua. Maka menangani KKB Papua menurut Paulus perlu kesabaran tingkat tinggi. Harus sabar dan jeli, sebab mereka lebih menguasai medan, karena sudah sangat sulit untuk menangani mereka ini. Ujarnya seperti dilansir dari Antara News. Intelkam Polri juga sudah mengidentifikasi pihak mana saja yang memasok senjata, sebab hal ini tak bisa dibuat main-main lagi. KKB Papua siap perang, senjata canggih yang mereka miliki memungkinkan mereka juga terus untuk membuat teror. Hal inilah yang perlu disikapi, sebab memutus pasokan senjata canggih untuk KKB Papua adalah langkah efektif untuk membuat mereka tak berkutik. Karena tindakan KKB Papua yang sudah dilabel teroris itu menurut Paulus, maka Densus 88 bisa masuk untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam. Selama ini KKB Papua disebutkan Paulus sebagai kelompok yang selalu mendebar teror, tidak bekerja, terus berperang, tetapi bisa memenuhi kebutuhan hidup, bisa berperang dengan senjata canggih. Memang aneh sebenarnya, tidak bekerja, nggak punya penghasilan tetap, tapi bisa membeli senjata dan amunisi yang begitu mahal. Nah, pertanyaannya itu dananya dari mana? Ujar Paulus. Maka hal yang paling tepat adalah mematikan sumbernya. Masuknya Densus 88 menurut Paulus akan memudahkan pihaknya untuk melakukan penyidikan mendalam dan terlebih dulu menangkap sosok donatur tersebut. Dan secara tegas, Paulus menjelaskan jika label teroris hanya untuk KKB Papua dan kelompoknya. Sementara masyarakat Papua tetap warga NKRI yang harus dilindungi dan juga diayomi. Sementara itu, Brigjen TNI Izak Pangemanan pernah mendapatkan tugas untuk melakukan kunjungan ke distrik Mbua
untuk memberikan support kepada prajuritnya yang bertugas di daerah rawan tersebut. Dan sebagai seorang pimpinan TNI di Papua, keberanian Brigjen TNI Izak Pangemanan itu diungkapkan oleh Kapten Rem 172 PWY Mayor CHK Eka Yudha Kurniawan SH dalam keterangan tertulisnya di Kota Jayapura, Papua pada Selasa lalu. Dikatakan Kapten Rem Brigjen TNI Izak Pangemanan berani menempuh perjalanan terjal dan rawan dari serangan KKB Papua. Meski cuaca yang ekstrim, namun Brigjen TNI Izak Pangemanan melakukannya dengan sukses tanpa ada gesekan dengan KKB Papua. Sementara itu di hadapan prajuritnya dan Rem 172 PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mengingatkan agar selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat serta meningkatkan kewaspadaan mengingat akhir-akhir ini aktivitas KKB Papua terus meningkat. Jangan sampai ada gesekan sekecil apapun dengan masyarakat yang dapat menimbulkan konflik baru, tegasnya. Kala itu saat tiba di daerah rawan konflik, dan Rem Brigjen TNI Izak Pangemanan tetap mengatakan bahwa menaklukkan KKB Papua memang harus dilakukan dengan taktik dan strategi yang tepat. Pendekatan dengan masyarakat adalah kuncinya. Maka dia mengatakan kala itu ada dua hal yang menyebabkan pos tidak diserang oleh KKB Papua, yaitu yang pertama, KKB Papua memang tak punya niat untuk menyerang. Baginya, anggota KKB Papua adalah warga negara Indonesia yang harus disadarkan. Maka itulah pendekatan lewat pembinaan dan hubungan baik dalam hal ini adalah sangat penting dan membedakan siapa mereka. Kemudian yang kedua adalah OPM, berniat menyerang tetapi masyarakat tidak mengizinkan karena pos memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Dia tahu Papua memegang dan menjunjung tinggi tradisi adat istiadat dengan kuat. Hal ini dimungkinkan mengingat Papua adalah tanah adat, semua masyarakat patuh kepada adat setempat. Siapa yang melanggar adat maka akan kena sanksi adat termasuk OPM sekaligus. Maka pos harus membina hubungan baik dengan seluruh elemen masyarakat sekitar, kata Izak dalam kesempatan tersebut. Selain itu, Brigjen TNI Izak Pangemanan juga menjelaskan saat melaksanakan kunjungan kerja ke distrik Bua, pihaknya juga melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat dan tokoh adat atau kepala suku, tokoh agama dan juga turut hadir aktivis HAM Papua Theo Hasegem, serta para intelektual muda yang berasal dari daerah itu, salah satunya adalah Lok Bere. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terprovokasi sentimen-sentimen yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang masih berseberangan dengan NKRI. Karena itulah saya sangat berharap seluruh masyarakat dan TNI Polri yang ada di distrik Bua dapat hidup rukun dan bekerja sama dalam menciptakan Kamtibmas, ujarnya. Dan seperti diketahui bersama bahwa wilayah tersebut yang dikunjungi oleh Brigjen TNI Izak Pangemanan merupakan daerah operasi dari KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya yang pada 2 Desember 2018 lalu melakukan pembantaian keji kepada belasan karyawan PT Istaka Karya. KKB Papua juga menyerang pos Yonif 755 Yelet pada 3 Desember 2018 lalu yang mengakibatkan Serda Handoko meninggal dunia.